Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menjelaskan materi bab 3, yaitu mendalami surat permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPWP. Wajib pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Pengertian pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta berbahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pemungutan pajak terhadap pengusaha kena pajak atau PKP terjadi atas berikut ini. Yang A. Penyerahan atas barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Yang B. Impor barang kena pajak. Impor barang kena pajak adalah memasukkan barang yang dikenakan pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang C. Penyerahan jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Yang D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean adalah kegiatan memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah kegiatan pemanfaatan. Iku apa ya? Masih urip. Yang E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang F. Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Yang G. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Yang kedua, pengertian nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPWP. Setiap wajib pajak dalam kegiatan usaha di Indonesia wajib mendaftarkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha yang memenuhi syarat sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Surat pengukuhan kena pajak atau SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak atau KPP yang merupakan identitas dan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Berikut persyaratan subjektif permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP antara lain sebagai berikut: melakukan pengisian formulir permohonan pengusaha kena pajak, fotokopi KTP pemilik usaha, fotokopi NPWP pemilik usaha, fotokopi NPWP perusahaan, fotokopi akte perusahaan, fotokopi situ atau surat izin tempat usaha dan SIO, surat izin usaha perdagangan. Yang B. Surat kuasa permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP apabila yang mengajukan permohonan bukan pemilik usaha. Persyaratan objektif permohonan pengukuhan pajak antara lain sebagai berikut: untuk pengusaha orang pribadi, setelah penyampaian SPT 1 tahunan, pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedua, tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Apabila pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena
berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut ini wajib pajak yang wajib menentukan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Yang A. Pengusaha yang dikenai pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya kepada pelayanan pajak sesuai wilayah tempat tinggal atau kedudukan dan tempat kegiatan usaha untuk kedudukan sebagai PKP. Yang B. Tempat berbeda dengan tempat tinggal. Jika tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, pengusaha harus melaporkan kedua KPP, yaitu KPP tempat tinggal atau kedudukan dan KPP tempat usaha dilakukan. Yang C. Pengusaha kecil yang memilih menjadi PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis jika ingin dilakukan sebagai PKP. Yang D. Pengusaha kecil yang melebihi batas peredaran bruto jika dalam suatu tahun buku nilai peredaran bruto melebihi batas pengusaha kecil, maka wajib melaporkan usaha untuk dibuat sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Yang terakhir, pengusaha yang menghasilkan peredaran bruto atau jumlah penerimaan bruto yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Garnis sebesar 4,8 miliar. Mungkin ini materi dari saya, apa ada yang ingin dikatakan? Sebutkan persyaratan subjektif PKP. Ya. Siapa lagi? Apa yang dimaksud daerah pabean? Berikan waktu untuk Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sandra. Syarat persyaratan subjektif PKP ada 7. Yang pertama, melakukan pengisian formulir permohonan usaha kena pajak. Yang kedua, fotokopi KTP pemilik usaha. Yang ketiga, fotokopi NPWP pemilik usaha. Yang keempat, fotokopi NPWP perusahaan. Yang kelima, fotokopi akta perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat surat kuasa permohonan usaha kena pajak apabila yang mengajukan permohonan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari apa yang dimaksud pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, air, dan udara. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya